Ada begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan menguasai bahasa Inggris. Mudahnya mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempersiapkan diri kita menghadapi era di masa sekarang ini. Beasiswa, lapangan pekerjaan, akan mudah sekali kita dapatkan di level internasional. Lalu, apa yang Bunga Bangsa persiapkan untuk para peserta didik menghadapi era saat ini? Saya Yosimar Akbar, bersama Bunga Bangsa Society mempersembahkan sebuah talk show dengan tema Dare You to Speak and Show Your Words to the World. Selamat menyaksikan. Nama saya Fenata. Kalau besar saya mau jadi bidan. Nama saya MV Rahman. Saya bercita-cita menjadi pengusaha dan atlet karate. My name is Nikiva and my dream is to be an architect. My name is Muhammad Rizky Bonaraja and I want to be a doctor. Kali ini dengan tema Dare You to Speak and Show Your Words to the World. Kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris yang ada di Sekolah Islam Bunga Bangsa Samarinda. Sudah bergabung bersama kita 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Bahtiar Fahrudin, selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Bunga Bangsa Samarinda. Assalamualaikum Pak Bahtiar. Yang kedua, ada Ibu Suci Rani Fatmawati. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SD Islam Bunga Bangsa Samarinda. Assalamualaikum Ibu Suci. Yang ketiga, ada Bapak Jumaidil Awal. Beliau adalah Kanit Teknologi, Edukasi, Manajemen Pendidikan Elektronik, sekaligus Cambridge Exam Officer di Sekolah Islam Bunga Bangsa Samarinda. Assalamualaikum Bapak Aidil. Pertanyaan awal saya untuk Pak Aidil dan Ibu Suci. Is it that difficult learning
and teaching English? Okay. Learning and teaching English is difficult, but not that difficult. Ya. Maksudnya, if we see English as not our native language, it's not even our second language, bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, ya, bahkan bukan juga bahasa kedua kita, ya, karena orang Indonesia bahasa keduanya justru bahasa Indonesia, bahasa ibunya adalah bahasa daerah masing-masing, ya kan, mayoritas masih seperti itu. Maka memang belajar bahasa Inggris, apalagi mengajarkan bahasa Inggris itu susah, harus kita akui bahwa susah. Ya, tapi tidak sesusah itu, ya. Tidak sesusah yang dibayangkan ya oleh kebanyakan orang-orang kita, ya, siswa-siswa, bahkan sesama guru yang bukan bahasa Inggris seringkali juga menganggap bahwa kok susah banget ya belajar bahasa Inggris itu. Ya, kita harus akui bahwa memang susah, ya, karena bukan bahasa kita, tapi kita juga harus yakin bahwa tidak sesusah itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu di SMA ya, kami selalu menanamkan ini kepada siswa-siswi kami, ya, gitu, bahwa ya memang kita akui bahwa bahasa Inggris bukan bahasa kita, tapi kita harus terus berusaha untuk menguasainya, karena yang namanya bahasa pasti bisa dipelajari, ya, terlepas apapun bahasa ibu kita. Saya rasa seperti itu, Pak. Di kacamata Ibu Suci, selaku kurikulum dan juga pengajar di SD Islam Bunga Bangsa, is it that difficult? Of course, it's difficult. Same with the Mr. Aidil said that English is not our mother tongue, right? So, especially in primary, anak-anak itu bahasa ibunya saja mereka perlu belajar, khususnya di jenjang kelas 1, membaca, menulis, mereka masih butuh proses. Apalagi bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu memiliki pelafalan yang berbeda. Contohnya A in English, A in Indonesia. Disitulah tantangan guru-guru bagaimana membuat anak-anak untuk bisa lancar dalam menyebutkan pelafalan, kemudian bisa memorize some vocabulary, and then confident for speaking English in the primary. It's difficult. Pak Bahtiar, menurut Bapak selaku Direktur Pendidikan, sudah sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris di Sekolah Islam Bunga Bangsa di tiap unitnya, Pak? Oke, terima kasih Pak Yosi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Yosi tadi, saya kira kita perlu melihat 3 aspek yang ini menurut saya berpengaruh terhadap hasil belajar anak-anak dalam bahasa Inggris khususnya, ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah sejauh mana visi yang dimiliki oleh orang tua untuk anak-anaknya ini bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena ini sangat penting. Jadi kalau orang tua itu punya keinginan yang kuat anak-anaknya ini bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, saya kira mereka akan memberikan support yang penuh. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat adalah secara kemampuan dasar anak-anak kita. Jadi mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, ini perlu kita lihat kemampuan dasarnya. Dan ini setiap anak yang masuk ke Sekolah Islam Bunga Bangsa sudah kita petakan, ya. Salah satu yang kita observasi itu adalah kemampuan bahasanya, dan salah satunya juga bahasa Inggris. Nah, dari hasil mapping itu kami dapatkan bahwa anak-anak ini kemampuannya ya standar, jadi punya potensi untuk kita kembangkan dalam dia menguasai bahasa Inggris dengan baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu untuk kita lihat ketika kita berbicara kemampuan anak-anak dalam menguasai bahasa Inggris adalah program yang disiapkan oleh sekolah. Jadi kalau orang tua sudah punya keinginan yang kuat atau bahasa saya tadi punya visi untuk anak-anaknya ini bisa bahasa Inggris, kemudian yang kedua secara kemampuan anak-anak ini juga memiliki potensi, nah tinggal kita siapkan dari sekolah ini program yang mendukung. Nah, sehingga
kalau tiga hal ini secara utuh bisa kita dapatkan, nah ini kita pasti akan punya hasil yang bagus dalam pembelajaran. Dan selama ini kami dapatkan laporan dari masing-masing unit terkait dengan hasil pembelajaran bahasa Inggris, alhamdulillah cukup bagus. Kenapa ya? Karena secara umum orang tua di Bunga Bangsa ini dia memberikan dukungan yang penuh, kemudian anak-anak punya potensi, dan yang ketiga kami juga sudah menyiapkan program pembelajaran yang baik supaya anak-anak mampu menguasai bahasa Inggris, baik itu bisa membaca, menulis, maupun bisa berkomunikasi secara langsung dengan bahasa Inggris. Kalau saya bisa simpulkan, ada 3 hal yang bisa menunjang kemampuan bahasa Inggris dari anak-anak, Pak ya. Dukungan orang tua, mapping dari sekolah, potensi anak-anak, dan juga program yang dibuat oleh masing-masing unit atau sekolah, Pak ya. Ya. Nah, kalau di Sekolah Islam Bunga Bangsa sendiri, programnya ini seperti apa, Pak? Oke. Jadi kami di Sekolah Islam Bunga Bangsa, ini secara umum saya berikan gambaran bahwa ada 3 program utama yang kita berikan kepada anak-anak agar mereka mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik. Yang pertama, tentu adalah pembelajaran reguler. Jadi pembelajaran reguler di kelas-kelas apa yang ada hari ini itu tentu menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan yang pertama ini untuk yang reguler saja itu kami di Sekolah Islam Bunga Bangsa sudah memberikan porsi yang lebih daripada standar yang dipersyaratkan oleh kurikulum nasional. Bahkan saya bisa katakan ini hampir 2 kali lipat lebih banyak. Sehingga untuk porsi di pembelajaran reguler saja itu kita sudah berikan porsi lebih untuk bahasa Inggris. Karena ini salah satu visi dari Yayasan Bunga Bangsa untuk anak-anak bisa berkomunikasi aktif berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Cambridge. Jadi kami menggunakan Cambridge International Examination. Jadi ini mulai TK ya, SD, SMP, dan SMA semua menggunakan. Nah, dengan adanya kurikulum Cambridge ini, kami berusaha untuk menaikkan level standar berbahasa Inggris anak-anak. Jadi tidak hanya standar dengan kurikulum nasional tadi, tetapi kita upgrade menjadi standar internasional. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika 2 program tadi itu sudah berjalan dengan baik, maka yang ketiga kita scanning lagi. Harus nampak kemampuan berkomunikasi anak-anak ini bisa lancar berbahasa Inggris. Nah, ini kita scanning lagi, kita pastikan semua lulusan baik TK hingga SMA itu mampu berbicara bahasa Inggris. Nah, ini terakhir kami temukan bahwa ada kurang lebih 20% di masing-masing unit itu ternyata yang mereka perlu adanya program tambahan. Nah, kami buat program yang ketiga namanya English Coaching. Jadi ini sekarang berjalan. Jadi anak-anak kita petakan yang 80% kita berikan nilai lebih, yang 20% ini kita berikan penguatan dasar untuk mereka bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik sampai hari ini di Sekolah Islam Bunga Bangsa mulai TK hingga SMA. Speaking coaching, Pak ya. Speaking coaching. Okay, I want to dig more about speaking coaching in every unit in Bunga Bangsa. Mr. Aidil, how do you apply speaking coaching in senior high school? Okay, so in senior high school, we practically divided our students into 3 main groups. Yeah, so one group is for the strengthening of their basic English skills. Ya, jadi kita bagi 3, Pak, untuk di SMA kelompok siswa ini ya untuk sesi speaking coaching. Yang pertama ini yang paling butuh penguatan untuk skill-skill dasar berbahasa Inggris. Ya karena kita juga di SMA kan tidak semua berasal dari unit SD dan SMP ya. Jadi ada yang dari luar Bunga Bangsa juga, bahkan ada yang dari luar daerah. Ya, nah ini rata-rata mereka tidak punya kecakapan bahasa Inggris yang setara dengan teman-teman yang dari unit Bunga Bangsa. Jadi kita harus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, maka kita kelompokkan mereka di situ, kita perkuat dasar-dasar bahasa Inggrisnya.
Jadi kita tidak hanya fokus mereka ke bicara dulu ya, karena memang kan masalah orang tidak bicara bahasa Inggris itu ada dua. Ya, yang pertama tidak pede, yang kedua memang tidak bisa, ya, memang tidak ada yang bisa diucapkan gitu ya apa. Nah, jadi mereka ini yang memang tidak ada yang bisa diucapkan. Ini kita perkuat dulu bahasa Inggrisnya, kita buat mereka yakin dulu dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Ya, harapannya nanti ke depannya pelan-pelan mereka bisa keep up dengan teman-teman yang dari Bunga Bangsa. Ya, pelan-pelan bisa naik kelompoknya, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan kita tadi, bagaimana agar siswa itu tidak hanya bagus bahasa Inggris di nilai, tapi juga di prakteknya, seperti itu. Nah, kemudian yang dua kelompok lagi kita fokusnya adalah kalau dia memang bisa bahasa Inggris tapi kurang pede, ya maka fokus kita adalah membangun kepercayaan dirinya, gitu ya. Karena dari sisi kemampuan nilainya sudah bagus, ya tidak ada masalah, maka fokus kita adalah membangun kepercayaan diri. Jadi kita berikan topik-topik ya, yang sederhana dulu, dari yang sederhana sampai yang cukup rumit untuk mereka eksplorasi, untuk mereka ceritakan. Ya, di situ mereka gunakan skill-skill tata bahasa yang mulai dari yang sederhana dulu ya sampai nanti beranjak ke yang rumit. Nah, adapun yang sudah sangat mahir ya, ini kita arahkan untuk berkomunikasi ya, untuk semacam kelas conversation Pak modelnya. Ya, jadi di kelas itu mereka kita berikan sebuah topik ya, kemudian kita berdiskusi dengan mereka. Dan diskusi ini bisa macam-macam ya, kadang berupa narasi ya, kadang berupa eksposisi gitu ya, mereka menjelaskan sesuatu. Nah, kadang juga berupa argumentasi. Jadi bagaimana mereka menanggapi suatu topik ya, atau kejadian peristiwa yang sedang hangat. Nah, kemudian berdiskusi tentang sikap mereka terhadap kejadian tersebut ya. Tentu ada yang pro, ada yang kontra, dan ini semua kita akomodasi. Jadi mereka tidak hanya belajar bahasa Inggris secara teoretis gitu ya, sebagaimana tuntutan kurikulum kita ya, tapi juga dalam praktek ya. So with these three divisions of English speaking coaching, we do hope that all the students, regardless of their basic or their background skills in English, they will have experienced English in a more comfortable way, in a more productive and enhancing way, so that they will be more confident and comfortable in using English in their daily life. I think so, sir. What about you, Suci? In primary school, there must be a differentiation treatment to the students. Okay, of course, it's different with the senior high. In the primary, English speaking coaching designed for the final year student, the student in the 6th grade, specifically who does urgently need coaching or extra classes. And then the classes aims to improve the students' English basic speaking skill through an intensive speaking practice. At this program, the teacher will be given the student basic speaking topic when they do their 2 times video call sessions every week. And furthermore, the student also can practice their topic every day by submitting the voice note as a daily assignment on school days. Jadi di pembelajaran itu dibagi kelompok-kelompok kecil. There are 2 groups and every coach memegang handle for 2 groups. There are 10 students there are 5 students in every group. Nah, di situ mereka try to speak English in a small group by using a video call session or by using Zoom. It's based on the student need and convenience by the student and the coach. Okay, Mr. Aidil, how is the result so far? Okay, so after
applying this method for roughly 3 months until now. We already have some students who are eligible to go up to a higher level. Jadi kayak contohnya nih di kelas 11 itu dari tadinya kita punya 3 kelas, sekarang hanya 2 Pak. Itu jadi kelas yang tadinya sangat butuh butuh ditata basicnya itu alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan teman-temannya yang di level menengah itu, dan bahkan beberapa yang di level menengah pun alhamdulillah sekarang sudah ada yang bisa kita gabungkan dengan teman-temannya yang di level teratas tadi. Soalnya seperti itu. So we're pretty relieved, but and also happy with the results so far, and we plan to keep on going with this method until at least the end of this academic year, I guess. Tiar, menurut Bapak bagaimana sih sekarang perkembangan hasil dari program speaking coaching di setiap unitnya, Pak? Oke, jadi program ini akan kami lakukan jangka panjang ini Pak ya. Baik dalam kondisi hari ini yang masih pandemi atau nanti ke depannya kondisi yang normal pembelajaran juga akan terus kita lakukan. Sehingga apa yang disampaikan Bu Suci tadi Pak Aidil bahwa sekarang itu kita menggunakan voice call, kemudian menggunakan Zoom meeting di dalam pembelajaran coaching itu nanti akan kita lanjutkan dengan pembelajaran di reguler. Nah, saya melihat untuk hasil yang sekarang dengan pola pembelajaran dari rumah itu cukup positif. Dari mana saya bisa bicara positif? Karena ada pergerakan tadi yang disampaikan Pak Aidil. Jadi data kita anak-anak yang awalnya 20% hasil mapping yang mereka kurang bisa untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu hari ini sudah berkurang. Jadi kalau realnya di lapangan tadi itu kelompok yang kelas bawah ini sudah naik ke kelompok kelas yang menengah, artinya kemampuannya sudah ada perkembangan. Dan ini terjadi di unit SD, SMP, dan SMA. Sehingga kami optimis bahwa dengan adanya speaking coaching ini nanti ke depannya lulusan dari Sekolah Islam Bunga Bangsa itu kami jaminkan bahwa mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi tidak hanya kita lihat nilai bahasa Inggrisnya yang bagus, tetapi ketika mereka bertemu dengan orang lain, dituntut untuk komunikasi dengan bahasa Inggris, mereka akan berbicara dengan lancar. Dari tadi kita sudah ngobrol tentang bahasa Inggris. Apa sih sebenarnya? What are the advantage, the benefits from learning English? Bu Suci? For the primary learning English, for the student, English will enable student to communicate with English-speaking people effectively, and others. English will, the student will enable to understand all the things in the world written in English, and of course, English helps students to increase their educational opportunities, so they will be a good young generation and achieve the better life. In senior high level, what are the benefits, sir? Okay, so since our students, senior high school students, all of them, most of them aimed to continue their education to a higher level. The benefit will be more to increase their capability in English. So I think if I have to summarize the many benefits of mastering English for senior high school students, the core benefit will be the access to knowledge. So dealing with the changing world nowadays, they need to adapt swiftly, and in order to reach this, they need to access wider range of knowledge, right? They need to have access to more facts,
and changes, and all this can happen when they master English, because like most of the sources of information on the internet are available mostly in English, and so if they master English, they will have more access to important knowledge relevant to their daily life and their study. And the second one, many scholarship providers demand that students, prospective students, have a high command in English. So, like, just take an example. For example, even Japanese scholarship, even Japanese scholarship, which is not an English-speaking country, they demand a certified English skills from the students. They demand that the students at least have such and such score for TOEFL or IELTS. So it's not only giving you access to English-speaking world, but also to non-English-speaking world, like Japanese or Chinese, Taiwanese maybe. So as an international language, English is so very important for the students, especially senior high school students, in the fact that they needed to pursue a higher education, both in our country and in foreign countries. So we have talked about the benefits, the advantage. What about the challenge that face from the teachers and also the students, especially in this current situation? So, in light of this pandemic, there are extra challenges. But before this, maybe we can, from our observation, there are two categories of challenges. The first one is the common challenges faced by both the students and the teachers. And the second one is the specific challenges. For the common challenges, I think this pandemic has brought both teachers and students into a situation where they deal more with technical difficulties of online learning, like maybe internet connection, or communication, because they don't meet live, they just talk from their computers, so it must be difficult. And aside from technical problems, which are shared by both the students and the teachers, each group, students and teachers, they also face specific challenges, I think. For the students, the challenge is more in how they keep disciplined, how they keep their discipline high during this like almost free learning era, while for the teachers, it's more into how they adapt quickly to the technologies. The students don't really have problems with technologies because they're native digital natives. They're digital natives. They don't need to learn that much. But we, teachers, it's so difficult for us. It's like technological languages is like Greek to us. It's Greek to us, so it's very difficult. So I think the challenges with the teachers are more in how they make themselves more technologically savvy, I think. Okay. What about you, Bu Suci? For the primary, the biggest challenges faced by the English teacher in current situation is how to maintain student interest in learning and practicing their English. As we have known, in the primary level, it's quite hard to maintain their interest.
But to cope with this predicament, the English teacher in Bunga Bangsa vary their materials and delivery method by utilizing different online media and kind of assignment. The use of the online media like quizzes, Kahoot, has proven to effectively increase the student engagement and participation in the learning process. But for the student, the online classes take out the benefit of having friends to socialize with. So the students stuck with the assignment and there's no friend. Okay. I think it's the challenge for the student and the teacher. Oke. Pertanyaan ini untuk Pak Bahtiar nih. Pak Bahtiar, ada fenomena yang terjadi nih. Terkadang ada siswa-siswa yang nilai bahasa Inggrisnya bagus, tetapi mereka enggan atau belum mampu, belum bisa, belum berani untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Padahal sudah begitu banyak program yang disiapkan untuk mereka. Tanggapan Bapak bagaimana? Jadi apa yang disampaikan Pak Yosi ini memang terjadi, saya kira tidak hanya di Sekolah Islam Bunga Bangsa ya. Hampir di semua sekolah itu terjadi fenomena seperti itu. Jadi anak-anak nilai bahasa Inggrisnya itu bagus ya. Tetapi ketika kita ajak diskusi berbahasa Inggris, tidak muncul suaranya, tidak keluar suaranya ya. Jadi ini terjadi hampir di semua sekolah, tidak hanya di Bunga Bangsa. Nah, terkait hal ini sebenarnya bisa kembali kepada apa yang disampaikan Pak Aidil tadi. Jadi orang tidak mampu berkomunikasi bahasa Inggris itu tidak ngomong bahasa Inggris ya. Itu ada dua kemungkinan tadi, satu tidak percaya diri atau yang kedua memang tidak bisa gitu kan. Nah, kalau dalam konteks yang Pak Yosi sampaikan tadi, berarti sebenarnya ini dia bisa ya, karena nilai bahasa Inggrisnya baik, tapi tidak percaya diri ya untuk menyampaikan. Nah, ini kalau kita kembali ke kurikulum, maka kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam penilaian bahasa Inggris yang ini dilaporkan ke orang tua, ini ada 4 aspek penilaian kalau di kurikulum nasional. Jadi mulai dari anak-anak itu writing, menulis, kemudian speaking, bisa berbicara, kemudian listening, ya, bisa mendengarkan, kemudian reading, bisa membaca. Sehingga aspek speaking ini hanya menjadi satu di antara 4 indikator penilaian. Sehingga bisa jadi anak ini memang kemampuan untuk berbicaranya rendah, tetapi 3 aspek yang lain ini mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga kita baca nilai di rapotnya ini tinggi, tetapi ketika berbicara itu anak-anak kurang mampu. Nah, oleh karena itu dalam hal situasi-situasi yang terjadi dan ini memang realita di lapangan seperti itu, makanya kami di Sekolah Islam Bunga Bangsa memberikan satu treatment khusus, karena memang ini tidak hanya di sekolah kita, mungkin di sekolah yang lain juga ada treatment lain, tapi kita khusus. Jadi speaking coaching tadi itu memang kita siapkan untuk anak-anak yang seperti ini. Karena secara umum anak-anak kita berbicara kemampuan untuk bahasa Inggrisnya tidak hanya berbicara, yaitu semuanya di atas rata-rata ya. Nilainya itu di atas 80 semua. Ya, tetapi hasilnya ternyata tadi ada yang tidak percaya diri untuk menampilkan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang digarap oleh Pak Aidil, digarap oleh Bu Suci dan timnya di masing-masing unit, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi di Sekolah Islam Bunga Bangsa. Artinya kalau di Bunga Bangsa itu kita akan berusaha bahwa nilai yang disampaikan baik itu akan menunjukkan bahwa dia juga bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu yang kita lakukan di Bunga Bangsa. Keren sekali, banyak ya Pak ya program yang diterapkan di Sekolah Islam Bunga Bangsa. Maybe for Mr. Aidil, if you have something to talk to students outside right now, what would you like to say? Okay, so if I should say something to my students at home right now, I will say that speaking skill is the most noticeable skill in international forums. Ya, jadi
kemampuan bicara itu adalah kemampuan yang paling dinotis, paling terlihat ya dalam forum internasional ya. I myself have some experiences in international forums, both with foreign teachers and researchers, and also with our fellow Indonesian teachers and researchers. And the most striking difference between Indonesian teachers and foreign teachers is their confidence to speak English. Grammar-wise, there is no much difference. Jadi yang paling membedakan antara guru-guru Indonesia dan peneliti-peneliti Indonesia bahkan dengan yang dari luar itu adalah dari sisi kepercayaan dirinya saat menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Kita dengan Malaysia itu nggak jauh beda sebenarnya dari sisi grammar, Pak. Ini kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau sudah soal kepercayaan diri ini entah kenapa gitu ya. Yang Indonesia kelihatan sekali. Oh, ini bisa dibedain ini. Ya. Mukanya sama-sama Melayu gitu ya. Tapi ketika ngomong bahasa Inggris, nah iya ini Indonesia ini. Itu bisa terdeteksi seperti itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ini ke siswa-siswa ya bahwa kemampuan bicara itu sangat penting ya, dan itu adalah skill yang paling terlihat, paling tampak saat kita berada di forum internasional. Itu, dan tentunya juga di forum-forum sosial lainnya gitu ya, pasti yang terlihat adalah kemampuan kita berbicara gitu, entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, terlebih-lebih bahasa Inggris gitu ya, kita sebagai perwakilan Indonesia ya kan, ketika kita berada di forum internasional, maka sangat penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita sama bisanya. Nah, gitu, kita sama bisanya dengan perwakilan dari negara-negara lain kalau hanya soal bicara bahasa Inggris. Selalu seperti itu yang harapan kita. Terima kasih Pak Aidil. Nah, sebagai penutup Pak Bahtiar, tolong sampaikan kepada teman-teman nih di rumah, kenapa mereka harus memilih bunga bangsa? Oke. Jadi ini perlu saya sampaikan ya kepada masyarakat Samarinda ya, karena hari ini memang di beberapa lembaga itu sudah menyelenggarakan penerimaan siswa baru. Nah, setidaknya kalau dari saya memberikan guidance saja bahwa untuk memutuskan ya anak-anak itu akan dipercayakan ke lembaga yang mana, setidaknya orang tua yang pertama itu harus jelas dulu visi pendidikan untuk anaknya. Jadi karena saya tidak pungkiri ya, saya punya anak, Pak Aidil punya anak, dan yang lain juga ya. Tentu setiap orang tua itu punya visi pendidikan untuk anak-anaknya. Ke depan ini anak saya akan saya dorong untuk seperti apa. Nah, ini saya kira harus clear dulu di masing-masing orang tua ya. Karena ini sangat penting juga untuk memberikan gambaran bahwa anak saya nanti itu akan saya berikan program-program seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah clear dari orang tua ini sudah punya visi pendidikan untuk anak-anaknya, maka yang kedua adalah carilah lembaga pendidikan yang bisa mengakomodir apa yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita sudah punya visi yang baik, tetapi lembaga pendidikannya tidak bisa mengakomodir apa yang kita inginkan, akhirnya tidak ketemu ini. Apa yang kita inginkan ya tidak akan bisa terjadi. Dan saya punya data kualitatif nih Pak Yosi ya. Data ini saya dapatkan ketika dulu 6 tahun menjadi kepala sekolah, setiap orang yang daftar itu interview dengan saya. Jadi apa yang diinginkan orang tua itu, kalau data itu saya reduksi, saya simpulkan itu, ternyata dua hal. Yang pertama itu ingin anak-anaknya itu bisa beribadah dengan baik ya, karena kita berbicara konteks kita sekolah Islam. Dan yang kedua, ingin anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik ya. Ini di samping akademik ya, karena akademik itu kan semua sekolah itu saya kira sama, karena panduan kurikulumnya dari pemerintah itu sama. Tapi dua hal yang diinginkan orang tua itu adalah ibadahnya baik dan bisa membaca Al-Quran, atau bahkan sekarang ini trennya sedang naik ini, tahfiz ya, punya hafalan yang banyak. Karena di level SMA pun nanti ketika anak-anak itu lulus dan punya hafalan yang cukup, itu akan memberikan peluang beasiswa sekarang itu. Jadi perguruan-perguruan tinggi itu memberikan peluang untuk anak-anak yang punya hafalan Al-Quran. Nah, sehingga kalau tadi sudah clear ya, orang tua inginnya seperti apa sudah jelas, kemudian
carilah sekolah yang bisa mengakomodir itu, dan yang kemudian yang ketiga adalah pilih saja sudah. Kalau sudah ketemu mana sekolahnya ya sudah, jangan ragu lagi, masukkan, percayakan anak-anak di sekolah itu. Jadi orang tua harus jelas dulu, kemudian temukan sekolah yang sesuai dengan visi kita. Kemudian yang ketiga ya sudah, percayakan anak-anak di situ, dan nanti tetap kita pantau sebagai orang tua siswa. Dan saya kira Bunga Bangsa itu bisa mewujudkan anak-anak yang tadi Pak, bisa beribadah dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, dan tambah lagi Berbahasa hafalan. Inggris. Nah, hafalan dan bahasa Inggrisnya tadi kita sudah jaminkan, Iya. kita sudah bicarakan dari awal sampai akhir tadi bahasa Inggris. Bagaimana sih cara mendaftar di Bunga Bangsa, Pak? Nah, kondisi seperti ini, kami di Bunga Bangsa juga sedang membangun sistem informasi ini. Jadi ini kita kembangkan karena hari ini orang tua juga mungkin masih enggan ya untuk datang ke sekolah-sekolah, melihat fasilitas yang ada. Itu kan karena kondisi pandemi yang masih ada ini menyebabkan mereka juga mungkin masih enggan ya. Ada yang takut, ada yang mungkin menjaga ya supaya kita tetap sehat gitu kan. Sehingga kami siapkan di website Yayasan Bunga Bangsa. Jadi di website kami itu semua informasi sudah kita suguhkan, mulai dari KBTK, SD, SMP, SMA ya. Dan bahkan kami sekarang punya satu unit baru itu namanya homeschool ya, Bunga Bangsa Islamic Homeschool. Jadi semua sudah tersedia di situ, dan kami punya slogan baru nih, di penerimaan siswa baru ini one click ya. Jadi sekali klik selesai itu pendaftaran. Jadi ya one click service. Semuanya ada di situ dan kita siapkan, tinggal klik saja maka akan selesai pendaftarannya. Oke. Itu Pak. Jadi datang saja di website yayasanbungabangsa.org. Di situ tersedia semua video-video masing-masing unit yang menampilkan fasilitas maupun program-program yang diberikan. Apa tadi nama websitenya, Pak? Bisa diulang sekali lagi? Yayasanbungabangsa.org. Yayasanbungabangsa.org. ORG ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Aidil, terima kasih Bu Suci, terima kasih Pak Bahtiar atas diskusinya pada hari ini. Ada begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita mampu berbicara dan berani berbicara dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, beasiswa, lapangan pekerjaan, dan begitu banyak hal positif lainnya. Saya Yosimar Akbar dari beranda gedung Yayasan Islam Bunga Bangsa undur diri. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Bangsa.